واغفر فإنه لا ذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabiyyan wa rasulan ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa kembali kajian kita tentang syariat Islam, mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang yaitu sikap kita terhadap orang kafir. Kita akan juga pertemuan yang 3 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan itu ada 4 perkara atau 4 hal yang sikap kita terhadap orang kafir, dan kita akan lanjutkan 4 lagi. Ada 8 sikap. Mungkin sedikit mengingat kembali bagi yang belum mengikuti kemarin gimana sikap kita terhadap orang kafir. Yang pertama yaitu wajib melindungi orang kafir, yaitu kafir simi dan kafir musta'man selama mereka berada di negeri kaum muslimin. Dan yang kedua, bersikap adil ketika mereka memberikan penilaian dan memberikan keputusan hukum ketika terjadi sengketa antara mereka. Dan yang ketiga, mendakwai mereka dengan masuk Islam secara hikmah. Dan yang keempat, haram atas kaum muslimin untuk memaksa kafir, baik orang Yahudi, Nasrani atau selainnya, untuk mengubah agama mereka agar masuk dalam agama Islam. Baik sekalian yang dirahmati Allah Taala, kita lanjutkan ke bagian yang kelima, yaitu haram bagi seorang muslim untuk menzalimi orang kafir. Maksudnya adalah selain kafir hati, kafir yang mesti yang memerangi, baik menzalimi badannya maupun dengan cara memukul atau membunuhnya atau bentuk-bentuk kezaliman yang lain. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man qatala mu'ahada am yarih ra'ihat jannah wa inna liha rujatun min masirata arba'ina ama. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian, yaitu yang disebut dengan mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari nomor 3166. Jadi yang dimaksud dengan orang kafir mu'ahad tadi dalam hadis di atas mencakup semua orang kafir selain kafir harbi, yaitu yang disebut dengan kafir sini, kafir mu'ahad dan kafir musta'man. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwasanya kita tidak boleh untuk menzalimi dalam bentuk apapun, ya, mungkin dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, tangan kita, kaki kita, ya, untuk menjolimi, untuk memukul, bahkan saling menuduh sekalipun, itu kita dilarang oleh agama kita, ya, setelah syariat agama kita menuntut hal demikian. Karena Rasulullah SAW sudah mencontohkan menjadi suri teladan, maka kita lakukan rufi Rasulullah itu suatu hasanah. Sungguh telah ada contoh yang baik dalam diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh seorang kafir zimi, dia tidak akan mendapati bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 4749 dan hadis Ahmad nomor 1872 yang sahih hadisnya. Juga diriwayatkan dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu, beliau melewati sekelompok orang Syam yang dijemur di bawah terik matahari, sedangkan
kepala mereka dituangi minyak. Lalu beliau bertanya, ada apa ini? Kemudian orang menjawab, mereka ini atau orang kafir di sini yang terlambat membayar jizyah. Nanti jizyah adalah semacam pajak yang dikenakan pada orang kafir atau orang muslim di suatu negara Islam. Kemudian maka para sahabat Hakim bin Hizam tadi berkata, aku bersaksi bahwa sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna fid dunya. Sungguh Allah menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Hadis riwayat Muslim nomor 2613. Jadi jelas sekali hari ini yang kita membawa setelah dalam hadis yang sudah disebutkan tadi, maka kita tidak boleh menzalimi apapun orang-orang kafir yang tidak dilindungi, itu tidak boleh dirongrong, dilindungi atau dimusuhi atau dizalimi. Kemudian hal yang ke-6, haram bagi kaum muslimin untuk menipu orang kafir dalam transaksi jual beli atau mengambil harta mereka tanpa alasan yang bisa dibenarkan, dan wajib bagi kaum muslimin untuk melaksanakan amanah mereka jika kita kaum muslim yang menerima amanah tersebut. Misalnya ketika kita dititip barang untuk dijaga, misalnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menzalimi orang kafir yang terikat perjanjian atau melecehkannya atau membebani mereka dengan pekerjaan yang di luar kemampuan atau mengambil harta mereka tanpa kerelaan hatinya, maka aku akan memperkarakannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3052 dan sahih. Artinya dari Rasulullah SAW bahwa kaum muslimin yang zalim tersebut akan digugat oleh Rasulullah SAW besok pada kiamat atas perbuatan zalim yang mereka lakukan di dunia terhadap orang-orang kafir. Jadi dari Rasulullah, karena kita satu berhati-hati, kita harus bisa berinteraksi, bersikap, berbuat kita yang sebaik-baiknya kepada orang yang dengan orang muslim sekalipun. Kita tidak boleh merasa iri, dengki, dan hasut dan sebagainya. Dianggap adalah juga masyarakat atau umat pada umumnya untuk dihormati pada umumnya. Kemudian yang ketujuh, hadirin dari Allah, haram bagi kaum muslimin untuk menyakiti orang kafir dengan kata-kata yang baik dalam mencela atau mengumpat atau mencaci maki atau menghadib, dan haram berdusta, berbohong kepada mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah kepada manusia itu dengan yang baik. Berdasarkan Al-Baqarah ayat 83. Nah, di sini aturan ini secara umum ya itu berlaku bagi orang yang Islam maupun orang Muslim. Ya, kita akan senantiasa untuk berkata-kata yang bermanis untuk kepada mereka. Manusia dalam hal ini betul bersifat umum, baik orang Muslim maupun non Muslim. Oleh karena itu, marilah kita berbicara kepada mereka dengan lemah lembut, yaitu hendaknya kita berbicara yang selama tidak menunjukkan rasa cinta kepada mereka. Yang maksudnya dengan lemah lembut tadi bukan berarti kita menunjukkan rasa cintanya kita kepada mereka. Kemudian juga terdapat unsur merendahkan diri di hadapan mereka dan lebih mengutamakan mereka dibandingkan diri kita sendiri. Misalnya tidak diam saja ketika mereka berbicara yang tidak benar, apalagi jika berbicara mengenai agama atau menyinggung tentang agama kita. Jadi hadirin dan dirahmati Allah Taala, selama kita berinteraksi bergaul dengan mereka, mereka berkata-kata yang baik, ya, berkata-kata yang berinteraksi dengan dunia kita, maka kita pun harus bisa membalas kebaikan yang baik selama kita tidak menunjukkan kecintaan kita yang dalam pada mereka dan juga tidak pernah menyinggung terhadap
agama kita. Kemudian yang terakhir yang dirahmati Allah Taala yang ke-8, wajib untuk berbuat baik kepada tetangga, ya, tetangga yang kafir dalam bentuk tidak mengganggu atau menyakiti mereka. Sebagaimana dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka dengan memberikan sedekah jika mereka miskin misalnya, dan memberikan hadiah kepada mereka atau memberikan saran nasihat kepada perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Hal ini berdasarkan makna dari Rasulullah SAW. Mazala yusini hijri il hajar hatta denatu annahu sayyurasul. Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku berkaitan dengan tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu berhak mendapatkan warisan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6014 dan Muslim 2625. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, adalah beberapa hal yang terkait dengan sikap dan perbuatan kita terhadap orang non-Muslim atau orang kafir, di mana semuanya itu adalah sudah digariskan di dalam agama, karena agama adalah agama yang sempurna. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Ya, dalam hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan agamamu untukmu. Ya. Jadi hari yang dirahmati Allah Taala, kita tidak ada alasan atau bagaimana kita bisa menyakiti atau merokok atau saling membunuh sekalipun. Dan hal ini pun tentu sudah tertera dalam undang-undang kita. Jadi orang-orang non-Muslim itu juga haknya sudah dijamin, ya, dalam undang-undang, apalagi di Indonesia dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Dasar tahun 45 dengan pasal 29 ayat 2. Ya. Jadi pemerintah dalam negara menjamin tentunya untuk mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Demikian hadirin yang Rasulullah, sementara waktu kita akan dilanjutkan hal-hal yang lain, ya, bagaimana kita nanti tentang mengucapkan salam kepada non-Muslim, membalas salam kepada non-Muslim apabila mereka mendahului dan sebagainya. Kita akan menjelaskan insyaallah di pertemuan yang akan datang insyaallah. Marilah hadirin yang dirahmati Allah Taala, kita akhiri dengan bacaan doa atau bacaan Quran surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf